senang akan ditinggalkannya aku sendiri berabad-abad lamanya di istana yang sumpah ini. Tapi apa kata kita menanti kalau aku menuruti saja larangan suamiku untuk mengikutinya ke hutan Dandaka hanya lantaran ia tak tega menghalangi ajal ayahnya. Ayah yang tanpa nyali telah merampas hak anak sulungnya untuk duduk di singgasana hanya karena perempuan nyinyir yang tegang di jiwanya. Wahai kebodohan, ternyata aku juga milikmu. Kitab itu, ya, kitab itu adalah mata sabit yang menanjangiku, menembus busana kebesaranku, meluncuti kemolekan tubuhku, dan mengajariku menyusun kata-kata yang mengharukan. Hutan tempat tinggal nanti Kakanda bagiku adalah Ayodhya, dan Ayodhya yang tanpa Kakanda akan menjelma neraka. Basa-basi, ungkapan yang bagi animati itu telah menjelma pepatah yang oleh para perempuan konon dihafal mentah-mentah. Itulah yang membuatku kepingin muntah. Samsoyo daluaras tapyorkan bintangku baca titik sunyo senyap pun menjelma sunyi dan sunyi masuk ke sepi. Niaga gesek terbang hati-hati menuju bumi abadi. Mengiringi langkah pasti seorang perempuan sejati yang masuk ke hutan dan berbisik kepada suami. Aku tak lain bagian hidupmu kemanapun kau pergi. Perempuan yang tak habis-habisnya mengagumi kecantikannya sendiri. Perempuan teladan yang tak pernah membantah sabda, ikhlas melepaskan gaun beledu dan menggantinya dengan kulit kayu. Ikhlas meninggalkan istana dan tinggal di gubuk papa. Perempuan itu biji mata kausalya mertuanya yang senantiasa meratapinya lebih dari mengingat Rama, anaknya sendiri. Jalan! Mana perangnya? Mana? Mana raksasa yang konon suka mengganggu dewata? Mana gerombolan monyet-monyet warna-warni yang menguasai Kiskenda? Mana Garuda? Mana perang saudara antara dua satria Wanara? Mana pula gelis-gelis satria yang bersiasat di kerajaan gua? Mana batu tinggal telur ekornya menjadi jembatan bagi para wanita menyenangkan. Hei dalam, kami hanya terhibur kalau kau tunjukkan keunggulanmu meracik kembang dan memainkan sabetan. Tangkap satu demi satu, pantun, mantra, suluk, kakawin, dan kata petitik. Buang semua barang busuk itu, penjarakan semua rongsokan itu di dalam tempat sampah. Kotak yang di sampingmu itu. Dan gembok dengan suara kek-kekan yang dok-dok-dok tak wayang yang kau kuasai itu. Ada memang seekor kerjaan saudara kembar yang kencana warnanya, yang beledu bulunya, yang datang menjemputku di hutan yang ditentukan dewa. Dayang-dayang pernah bilang mataku bagai mata kijang. Apa mereka menduga? Apa mereka tahu apa yang akhirnya terjadi padaku? Rama telah membiarkanku berjalan dengan kaki telanjang, berkeliaran di hutan. Itu yang dimimpikan. Tak ada culik-menculik, tak diperlukan air mata. Ketika penyamar itu menghampiriku dalam pakaian pendeta, aku langsung mengenalinya. Meski tidak diketahuinya, aku ini siapa sebenarnya? Tentu saja, bukan dia yang membesarkanku. Dia ayahku, maharaja yang tak pernah gentar menghadapi ancaman dewa, kesatria yang bersikukuh mempertahankan kerajaannya. 10 mukanya, hanya 1 mukanya, tapi tak terhitung nyawanya, tersimpan rapi di sudut sebuah negeri yang tak tertera di peta. Wahai, ia telah jatuh cinta padaku
orang itu tak akan merumbuli kesetiaan dan kepatuhannya. Di hutan atau di istana tak ada bedanya. Tak akan bisa dipisahkan dia dari Rama, sang kesatria. Tak akan lengkap hidupnya tanpa laki-laki idaman, sosok yang menjadi tumpuannya. Segala yang diucapkan suaminya diterima sebagai perintah belaka. Segala yang dilakukan Rama akan mengatur setiap langkahnya. Siksaan dan penderitaannya adalah wujud janjinya pada Dharma. Kapan terdengar jelek wanita yang tersungkur menjumpai Rama? Mana kuasa perempuan yang mengutus sang Dipa mencintai dan ingin mendapatkannya? Hei Dipa! Mana kunjungan kusuk yang menimbulkan petaka? Diterbangkan dengan kereta ke negeri pulau di selatan sana. Para ksatria dan gerombolan wanara yang patuh padanya tak berhak sedih berkepanjangan. Mereka menegakkan kepala. Kesana kita, saudara. Saudara, begitu dong. Itu baru darah. Lanjutkan kisah Prabuti yang tersirat bayangannya ketika menyentuh ikan yang mengganggunya. Lanjutkan kisah si kera itu bertemu dengan kera kecil yang berupa ikan ekornya yang ternyata anaknya. Gampang sekali maninya mengetes setiap kali berurusan dengan betina apa saja. Ingatlah makanan berbagai jenis kera. Kisahkan siapa terjadi rasa Anoman sang raja kera ikuti. Anoman melompat sampun mulak mengandap kaki Anoman melompat sampun praktek miteno sari tampak olehnya Sita urus kering tubuhnya tepur di bawah batang pohon dikelilingi raksasa penjara. Tak dikenalnya monyet putih yang bertengger di pohon sebelum dijatuhkannya sebentuk cincin yang menitipkan Rama. Ditolaknya ajakan si wanara untuk meninggalkan Alga sebelum Rama sendiri menjemputnya. Si monyet pun paham maksudnya. Namun si Raja Angkara Murga berhasil menangkap sang kera dan memerintahkan para jenaba untuk meringkusnya dan membakar ekornya yang panjang dan semakin memanjang. Namun si kera bukanlah tipisan dewa kalau tak mampu melepaskan dirinya. Dan mendadak Hanuman melompat bagai motor raksasa ekornya membakar istana, menghanguskan kota, membakar Punggawa. Dunia menjerat asap, dunia menjerat api, meledak tanpa kendali. Tinggalan. Kemana saja Sri Rama? Kemana saja Laksmana dan ribuan monyet yang di seberang samudra? Kenapa hanya seorang monyet putih yang diputus untuk menyebut perempuan yang tak terukur ketabahannya, melawan duka, melawan siksa, melawan angkara murka? Jalan. Mana monyet-monyet yang ikut berloncatan sana kemari membangun jembatan? Lihat-lihat mana? Mana Napara? Mana mata pedang? Mana gamelan yang mengangkat itu? Mana bom yang dicoba beraturan? Kami tak akan beranjak sebelum dimulai dan diakhiri adegan perang itu. Kami itu telah diajarkan untuk bertepuk tangan. Kalau kau memamerkan keboleh, memainkan dok-dok dan kesetiaan, menyampaikan antawacana dan memainkan sabetan dalam pertempuran. Kami telah dilatih untuk meneriakkan kalau muncul para denawa. Kami percayakan semuanya padamu di dalam.
hutan dan padang belantara. Subur segala yang ditandur, murah sandang dan pangan. Semua rakyat tentram hidupnya berdagang dan bertani. Pagi hari hewan-hewan mencari makan, sore hari masuk kandang tanpa dipaksa, tanpa diperintahkan. Tenanglah belir, jangan mengibaskan getir, meski disibir angin yang hanya semilir. Wahai jagat bayang-bayang, teruskan mainan warna yang kadang gelap kadang terang dalam cahaya bencong yang bertahan meski terus bergoyang. Hei dalam, bencong masih berkobar. Cahayanya yang sebentar, sekarang dikeliling yang berkibar. Pegang erat-erat ingatanmu dan ikuti jalan lurus sampai tuntas semua sisa yang berterbangan dari kotak di sampingmu itu. Hei dalam, jangan minta ribut. Perempuan-perempuan yang bayang-bayangnya gemetar semalaman di kelir bukanlah nenek sihir. Kami tahu itu. Kami hafal kisah kasih yang kekal, bagai air mengalir setelah melewati upacara api dan upacara api lagi yang tak jelas kapan berhenti. Kami tahu itu. Jangan sembunyikan jeratan api dari pandangan kami. Ia harus mengikuti kobarannya demi harga diri laki-laki. Jangan sampai ada kabar angin yang menghanguskan seluruh negeri. Kami tahu itu. Terjunkan dia dari anjungan yang diciptakan Laksmana agar kembali tak bernoda setiap butir udara yang kita tarik dan hembuskan, yang membasuh setiap kata yang kita ucapkan. Hai Tidara, laksanakan tugas muliamu. Romo Dewan Engson. Kau tak berpindah, Dukoya Yasin Iblis. Rama yang gagah perkasa, Rama yang tak ada tandingannya, yang telah menunaikan tugasnya sebagai suami, sebagai raja bersabda. Sita, ketenangan sikapmu tak bisa menghapus kecurigaanku. Kau sama sekali tak berharga lagi bagiku. Di matamu tak tampak lagi cahaya. Pergilah kemanapun yang kau suka. Sebagai raja yang harus bertatakan di bawah, bagaimana aku bisa menerima perempuan yang diterbangkan denawa, yang dibekap erat dalam pelukannya, yang tidur di bawah atap istananya, yang telah menikmati tatapan nafsunya. Tak ada lagi tempat dalam hatiku bagimu. Kesatria luhur mengharamkan barang sisa. Tak seorang pun berani membuka mulut. Bumi bergeming, langit menciut, angin panas menyebar, racun merasuk, meneguhkan titah sang raja. Namaku Sita, Galur artinya. Rama, telah kau bunuh ayahku, telah kau temui lagi aku. Tetapi apakah kau boyong juga aku ke Ayodhya, ke keratonmu yang sumpah, yang pernah bertahun memenjarakanku? Rama, mengapa kau menatapku seperti belum pernah mengenalku? Mengapa matamu memanjangiku, mengusut kemurnianku? Hai Tidara, tuntaskan perkara itu. Jangan biarkan siapapun turut campur. Semua mutlak ada dalam kekuasaanmu. Tapi jangan kau tinggalkan kitab yang telah kau hafal di luar kepalamu. Tak seorang pun yang diklaim berhak menjadi nyinyir. Tak seorang pun berhak membelokkan jaluranmu ke jalanmu. Saksikan Rama menundukkan kepala ketika aku berjalan mengitarinya sebelum terjun ke api yang disiapkan Laksmana. Aku yang memerintahkannya agar bergetar sinar mata sekecemburut itu menyaksikan permainanmu. Aku sepenuhnya tahu siapa diriku, tapi ia tak pernah memahami hakikat aku. Yang berkobar di bawah sana adalah air yang meluap di atas telaga, dan di tepat tengahnya adalah bunga Padma yang kilau kemilau dalamnya. Seperti perjalanan pulang rasanya ketika terjun ke sana. Cilatan api menerimaku dan menundukkanku di singgah sana kencana, tepat
butir-butir kebencian di seluruh tubuhmu tidak menguap dalam api. Bunga yang terselip di telingamu mekar bagaikan cahaya matahari. Bebas sudah rasanya aku dari kesatria yang dulu disunatkan mematahkan dewa. Namun ada yang lebih berhak dan lebih bijaksana untuk cerita. Dibawanya kembali aku ke Ayodhya jadi permaisuri. Batara yang berkuasa atas api, mengapa tak kau biarkan saja aku menyatu denganmu? Hei, Padahal, konon bau busuk telah tercium di seluruh negeri. Hanya beberapa waktu setelah perempuan itu kembali ke istana. Permaisuri tak suci lagi. Permaisuri telah tidur di bawah tapis tanah lain. Singkatlah basi, tak lagi murni. Setelah setahun lamanya digauli Raja Benawa itu. Begitulah yang diimbuskan kami. Begitulah yang dikabarkan burung. Begitulah berita yang membekas istana. Begitulah dan akhirnya diperintahkan
wujud watak lucu yang mengusir kenyamanan. Aku tak sudi lagi kembali ke Ayodhya demi lakon yang harus berakhir dengan yang basa-basi. Perempuan yang tak bisa dieja, perempuan yang di luar sabda, dijemput dia dari pangkuan di hutan oleh Rama dan kedua putranya untuk diboyong kembali ke rumah. Namun di jalan dilihatnya sawah yang sedang dibajak, maka melompatlah ia dari tandu dan meruntuh di galur tanah arugan, lenyap ke ibu yang melahirkannya. Sinta nama saya. Tiap hari naik motor agar tidak terlambat sampai ke kantor. Tak tahu di mana suami saya, Sinta. Mungkin ia tidak ingin bebas. Ya, mungkin dari jeruji aksara di purba mencoba menyalakan